Gelang 4A. Bisa, bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam literasi. Kembali lagi dengan saya, Nadika Haikal yang ganteng sekali dari tim Gelang 4A SDN Nagrek 04 Kecamatan Nagrek. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tantangan literasi bulan April, yaitu jurnalistik pekerjaan. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan bagaimana proses wawancara yang saya lakukan bersama narasumber. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadika Haikal dari tim literasi SDN Nagrek 04. Saya ingin meminta waktu Bapak untuk diwawancarai oleh saya. Dan apakah saya boleh tahu nama Bapak? Nama saya terjelas nama Iwan Setiawan, ya. Pangkat saya AKP Kanit Lantas Polsek Nagrek. Oke Bapak Iwan, apakah sudah lama bekerja sebagai polisi? Saya bekerja dari kepolisian itu dari tahun 92 sampai sekarang hampir 34 tahun ya. Jadi lama juga ya. Alhamdulillah. Oke, jadi apa saja tugas polisi? Untuk tugas polisi yang sudah saya rasakan itu yang pertama melindungi, dua mengayomi, melayani masyarakat. Jadi apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi polisi? Yang memotivasi saya menjadi seorang anggota polisi, yang pertama mungkin polisi itu tugasnya mulia ya, membantu orang, memecahkan masalah di lingkungan ya, khususnya masyarakat, karena tugas polisi itu di bidang keamanan seperti itu. Oke, jadi sebutkan beberapa contoh aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas ya, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu istilahnya angkutan dan jalan. Jadi segala yang ada di jalan itu ada aturannya yang tadi saya sebutkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur angkutan jalan, lalu lintas angkutan jalan ya. Jadi semua yang ada di jalan itu harus mematuhi aturan tersebut. Jadi apa fungsi aturan lalu lintas? Untuk fungsi aturan lalu lintas itu supaya masyarakat itu, khususnya pengguna jalan itu tidak menggunakan kendaraan itu secara satu ugal-ugalan di jalan itu. Terus sekarang juga banyak diinstruksikan oleh pimpinan di atas karena terkait laporan dari masyarakat itu masalah knalpot brong ya. Jadi anak-anak yang di jalan ataupun pengguna kendaraan roda 2 terutama, karena kami menindak di jalan itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Maka dari itu kami selalu menghimbau kepada masyarakat, terutama di anak-anak sekolah yang mana banyak menggunakan knalpot brong, bising ya. Jadi upaya-upaya saya di lapangan
selalu menghimbau. Kalau toh memang sudah dihimbau tapi masih eh, dipakai, ya kami menekan penindakan. Karena knalpot brong itu ada di undang-undang, jadi jangan sampai anak sekolah, ya, semualah ya, yang mengganggu kebisingan di jalan raya selalu, kalau tidak diindahkan ya nanti kami dari Polsek Nagreg menindak pelanggaran tersebut. Apa akibatnya jika tidak ada aturan lalu lintas? Kalau tidak ada aturan lalu lintas, mungkin pengguna jalan, khususnya pengemudi, itu menjalankan kendaraannya tidak sesuai dengan aturan, pasti banyak diantaranya kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, korban luka berat. Kalau tidak ada aturan tersebut, jadi istilahnya masyarakat tersebut menggunakan kendaraan semaunya. Jadi banyak kalau terjadi laka lantas di jalan, itu tidak heran karena tidak ada aturan kan. Jadi semaunya aja. Jadi dengan adanya aturan tersebut supaya menekan tingkat laka lantas di jalan itu hilang atau menurun lah, hilang nggak mungkin, berarti menurun gitu ya. Jadi apa arti rambu-rambu lalu lintas? Nah, arti rambu lalu lintas itu dan di jalan itu di traffic light, jadi supaya masyarakat itu tahu apa sih, ada 3 tuh rambu, kuning, hijau, dan merah. Merah mungkin kalau orang membuat SIM selalu aturan tersebut, rambu-rambu tersebut harus dipahami. Jangan sampai nanti pada saat mengendarai kendaraan ada lampu misalkan di traffic light itu tidak tahu, makanya diterobos sambil menyebabkan istilahnya kecelakaan. Ya kalau udah tahu membuat SIM itu kan harus tahu rambu-rambu. Oh, merah itu harus berhenti, hijau itu jalan, kuning itu persiapan. Jadi harus selalu tahu rambu-rambu tersebut. Oh. Jadi sebutkan beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas. Nah, untuk rambu-rambu lalu lintas sudah saya sampaikan. Jadi ada 3, merah, kuning, hijau. Nah, ya kan merah itu berhenti ya, kuning persiapan, hijau berjalan. 3. Jadi bagaimana cara memahami gambar pada rambu-rambu lalu lintas? Nah, untuk memahami mungkin kita harus ada edukasi ya, edukasi baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMA sampai dengan ke perguruan tinggi. Makanya dari pihak kami khususnya lalu lintas selalu sering mengadakan edukasi pada saat ada apel pagi hari Senin. Kami dari Polsek Nagreg itu menjadi pembina upacara. Nah, di situ kami menyampaikan masalah edukasi tersebut mengenai masalah lalu lintas. Oh, jadi sekian pertanyaan dari saya dan sekian juga atas waktunya. Terima kasih ya Pak Ivan. Nah, itu dia proses wawancara yang saya lakukan. Bagaimana? Sangat seru dan menyenangkan dan bermanfaat kan? Laporan hasil wawancara tentang pekerjaan. Judul mengenal pekerjaan seorang polisi. Setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Pekerjaan sangat penting karena membantu kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk mengenal lebih dekat, salah satu jenis pekerjaan yang saya lakukan, melakukan wawancara dengan seorang yang bekerja sebagai polisi. Dari wawancara ini, saya bisa belajar tentang tugas, tantangan, dan keseruan pekerjaan tersebut. Nah, untuk narasumber bernama Iwan Setiawan. Dan untuk pekerjaan polisi Satlantas.
Dan tempat wawancara itu di Polsek Nagrek. Oke. Hari, tanggal dan wawancara itu ada 17 April 2025. Nah, untuk saya identitas pewawancara, saya adalah Nadika Haikal, tim Gelang 4A, sekolah SD Nagrek 04, Kecamatan Nagrek. Dari wawancara ini saya belajar menjadi polisi adalah pekerjaan yang sangat penting dan bermanfaat. Seorang polisi harus teliti, rajin, dan suka belajar hal baru. Terima kasih kepada Pak Polisi, Pak Iwan Setiawan, yang sudah bersedia diwawancarai. Semoga laporan ini bisa menambah pengetahuan kita semua tentang pekerjaan dan menginspirasi teman-teman untuk menghargai semua jenis pekerjaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bye.